Sosok yang dinilai bakal jadi rival utama Francesco Bagnaia di MotoGP 2024 dikuak Marco Melandri, dan orang itu bukanlah Jorge Martin ataupun Marc Marquez. Sejauh ini murid Valentino Rossi itu menunjukkan performa yang solid. Kemenangan berhasil dia bukukan pada balapan utama perdana di Qatar beberapa waktu. Catatan impresif tersebut turut jadi perhatian mantan pembalap, Marco Melandri. Dia mengakui kehebatan Bagnaia khususnya pada sesi balapan utama. Namun, ada satu hal yang mengganjal soal penampilan sang juara bertahan. Melandri bingung mengapa pembalap Lenovo Ducati itu sering kesusahan saat melibas sesi sprint dan kualifikasi. Hal ini terlalu dini untuk dibahas, ujarnya, dilansir dari Motosan. Tetapi, dia begitu kuat pada sesi hari Minggu. Saya tak tahu mengapa dia bisa kesulitan pada hari Sabtu. Saat sprint, dia selalu sedikit kesulitan. Tetapi, hal tersebut tidak terjadi pada hari Minggunya. Saat di Qatar, dia langsung menyerang sejak belokan pertama, imbuh pensiunan pembalap berusia 41 tahun itu. Lanjutkan komentarnya, Melandri mulai menimbang-nimbang sosok yang bakal menjadi rival utama Bagnaia pada musim 2024. Bukan Jorge Martin ataupun Marc Marquez, nama yang dipilih pria asal Italia tersebut adalah Brad Binder. Pembalap Red Bull KTM itu memang tampil impresif pada seri Qatar kemarin. Dia bahkan selalu naik podium di sesi sprint maupun balapan utama. Binder sedikit tak bisa ditebak, bedahnya, tidak banyak yang membahas sosoknya. Mungkin dia tidak terlalu memperlihatkannya, tetapi dia sangatlah kuat. Dia jarang membuat kesalahan dan dia sangat agresif. Dia begitu cepat dan saya lihat KTM banyak peningkatan pada musim ini. Mengesampingkan Acosta yang juga hebat, tetapi pada putaran dia begitu cepat serta mesinnya begitu bagus. Rival utama Bagnaia adalah Binder. Saya melihat peluangnya lebih besar dari Martin. Karakternya memang beda, tetapi dia sama kuatnya dengan Binder, tutup Melandri. Sebelum MotoGP 2024 dimulai, Yamaha optimistis bakal lebih baik musim ini, apalagi tim baru sudah merekrut dua insinyur baru dari Ducati, yaitu Massimo Bartolini dan Marco Nicotra. Namun nyatanya di seri perdana MotoGP Qatar 2024, dua pebalap Yamaha tidak berkutik melawan pabrikan Eropa. Fabio Quartararo berada di posisi ke-11 sedangkan Alex Rins finish posisi ke-16. Usai balapan, Quartararo berujar bahwa motor Yamaha musim ini lebih buruk dari sebelumnya, sebab walaupun ada peningkatan tapi peningkatannya tidak semasif para kompetitor. Menanggapi banyak tudingan terhadap timnya, Massimo Meregali, bos tim Monster Energy Yamaha, mengatakan bahwa tim sudah berusaha sebaik mungkin untuk mengejar ketertinggalan. Kami telah mengubah banyak hal, sekarang kami benar-benar tahu apa yang ingin kami lakukan, kemana kami ingin pergi, tapi itu butuh waktu, kata Meregali dilansir dari Crash, Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024. Meregali mengatakan, hal yang penting saat ini ialah tim tahu apa yang mesti diperbuat agar Yamaha kembali bisa podium, namun hal tersebut tak seperti membalikkan telapak tangan. Kami bukan penyihir, kami tahu apa yang perlu dilakukan dan butuh waktu untuk mencapainya, katanya. Meregali menanggapi kekecewaan Quartararo dan mengatakan bahwa pebalap asal Perancis itu melakukan apa yang terbaik yang dia bisa. Fabio melakukan apa yang dia bisa untuk saat ini, kami realistis. Kami telah melihat apa yang bisa kami lakukan di sini 2 minggu lalu, saat pengujian, ketika kami melakukan simulasi balapan, kata Meregali, kami telah membuat daftar apa yang harus kami lakukan, tetapi itu memerlukan waktu. Fabio bekerja dengan baik dan berusaha tenang. Dia memahami situasinya, mungkin dia sangat gugup dan kecewa di awal tahun lalu, ujarnya. Rider Gresini Racing Marc Marquez bersiap menghadapi seri kedua MotoGP 2024 di sirkuit internasional Algarve, akhir pekan ini, demi meraih hasil terbaik. Juara dunia 8 kali itu akan menyontek data dari Francesco Bagnaia.
Rider Ducati Lenovo tersebut menjadi juara mengungguli Brad Binder, Red Bull KTM, dan Jorge Martin, Prima Pramac Racing. Saya coba masuk zona podium, saya hampir memangkas defisit dari Martin. Terlepas itu, saya kira lebih baik begini, kata Marc Marquez, dilansir Crash. Losail bukan salah satu sirkuit favorit saya, maka posisi 4 adalah hasil bagus. Selanjutnya saya akan menganalisa data. Bagnaia menyelesaikan lomba 3 detik lebih baik dan dia adalah juara dunia. Dari dialah saya harus belajar untuk meningkatkan performa, sambung Marquez. Banyak yang menyebut Marquez tidak memiliki amunisi cukup karena mengendarai Desmosedici yang berusia 1 tahun lebih tua ketimbang Bagnaia atau Martin. Namun, sosok berusia 31 tahun tersebut menepis anggapan itu. Dia menyebut faktor lain yang membuatnya gagal menandingi mereka. Mereka memang lebih cepat, satu juara dunia, yang lain runner-up, musim lalu, maka saya pikir faktornya bukan karena motor, ujarnya. Mereka berkendara lebih baik ketimbang saya, tapi saya akan tetap mempertahankan gaya sendiri. Saya ingin sabar dan menikmati membalap lagi. Saya mencoba masuk 5 besar dan sudah melakukannya di Qatar. Setiap hari saya memperbaiki gaya berkendara, mengubah hal-hal kecil yang bisa membantu meningkatkan hasil, jadi saya yakin saya belum mencapai titik maksimal bersama motor ini, sambung pembalap asal Spanyol itu. Ex-rider Ducati, Sylvain Guintoli, yakin Marc Marquez bakal menjadi monster buas di MotoGP Portugal 2024. Apalagi, The Baby Alien sebelumnya sudah melakukan tes tertutup di sirkuit internasional Algarve, Portimao. Debut Marquez bersama Gresini Racing cukup manis pada seri perdana MotoGP 2024. Ia berhasil finish di posisi 4 pada balapan di sirkuit internasional Losail, Qatar, Senin tanggal 11 Maret tahun 2024 dini hari WIB. Ketika itu, Marquez menyebut belum 100% mampu mengeluarkan potensi motornya karena masih menyesuaikan diri. Hal itu kemudian dibaca oleh dua pengamat MotoGP, Neil Hodgson dan Guintoli, sebagai pertanda, sang pembalap bakal jadi monster di Portimao. Ya, dia sudah kembali. Qatar bukan trek yang disukainya. Buat saya, dia masih belum nyaman dan menekukan setelan yang disukai. Kita akan tahu setelah Portugal karena itu adalah pekan balapan biasa tanpa tes sebelumnya, papar Hodgson, mengutip dari Crash, Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024. Dia masih melakukan pendekatan di mana dia ingin memahami motor, gaya balap, dan keseimbangan terbaik. Dia sangat kuat di zona pengereman dan itu adalah sesuatu yang mereka tidak ingin kehilangan, timpal Guintoli. Dari apa yang dikatakan, setelah balapan, dia cukup bersantai dan tidak ingin melakukan kesalahan-kesalahan, tapi, di Portimao, dia akan menjadi monster, tukas pembalap yang pernah membesut Ducati pada 2008 itu. Saya mendengar dari wawancaranya, dia hanya mengeluarkan 95% kemampuan untuk memahami apa yang terjadi, tetapi di Portimao dia akan menjadi monster, tegas Guintoli. Qatar memang secara historis bukan trek favorit Marquez. Ia hanya sekali menang di sana yakni pada MotoGP 2014 sepanjang kariernya dari tahun 2013 sampai tahun 2024. Portimao pun juga tidak ramah buat Marquez. Dari 5 balapan di sana sejak 2020, Marquez baru 3 kali tampil. Ia 2 kali finish di luar 5 besar dan pada MotoGP 2023, gagal menyelesaikan lomba akibat tabrakan dengan Miguel Oliveira. Patut dinanti apakah Marquez bakal menggila di Portugal atau tidak. Balapan kedua MotoGP 2024 itu dijadwalkan berlangsung pada 22–24 Maret mendatang.